Pertama yang harus kita lihat jenis tanaman dan perlakuan pupuk. Di sini ada beberapa kolom mulai dari nomor 1 sampai nomor 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat sinergi, mitra PTBS, marilah kita untuk season yang kedua ini kita akan menghitung bagaimana cara larutan biang ini akan dijadikan penyemprotan atau aplikasi semprot. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam tub ataupun kemasan ada yang namanya brosur. Nah, brosur ini sebagai acuan dasar bagaimana kita menghitung dosis yang tepat dan juga bisa menghitung nanti berapa konsentrasi yang harus dihitung. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mengurai bagaimana cara menghitung dosis aplikasi dari biang ekofarming nanti di lokasi atau di lapangan atau di tanaman. Pertama yang harus kita lihat jenis tanaman dan perlakuan pupuk. Di sini ada beberapa kolom mulai dari nomor 1 sampai nomor 16. Kita ambil sampel atau contoh nomor pertama, yaitu tanaman padi. Oke, jelas? Kita menghitung dosis langkah pertama yang harus kita lihat tabel yang di atas, yaitu satu kita tentukan juga jenis tanaman, dan contohkan padi. Yang berikutnya nomor 2 adalah luasan. Menurut petunjuk ini kita standarkan per 1 hektar. 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Berdasarkan tabel ini, kebutuhan pupuk ekofarming khusus untuk tanaman padi kita tulis kebutuhannya adalah 10 tube, atau kalau kita contohkan ini 1 liter larutan biang ekofarming. Kita singkat EF ekofarming. Setelah itu kita juga lihat tabel di sebelahnya. Itu ada istilah yang paling atas, itu hari tanam. Hari tanam, di sini ada angka-angka yang sudah ada dalam tabel ini. Yang bagian paling pertama, kolom pertama yang ada angkanya, itu khusus untuk lahan. Anggap aja kolom angka pertama.
lahan. Artinya ini sasarnya adalah tanah. Kolom berikutnya itu kolom angka kedua dan seterusnya itu untuk tanaman. Berdasarkan tabel ini, di situ untuk lahan kebutuhannya adalah 6. Bisa diperbesar 6. Ya. Sip. 6 atau 6 liter biang eco farming. Dan angka di atasnya yang ditunjukkan dengan angka -5, ya, perhatikan -5. Ini artinya -5 itu hampir seluruh tanaman dibuat angka yang sudah baku, yaitu -5. Yang dimaksud min adalah sebelum tanam. Tanda min itu sebelum. Artinya 6 tub ini atau biang ini jumlahnya ini 1 liter, jadi ada 6 ini nanti akan diaplikasikan ke lahan pada saat 5 hari sebelum dilakukan penanaman. Dan tentunya ini proses penyemprotan di tanah ketika lahan sudah siap. Saya kasih tambahan, ini lahan ini sudah siap. Jadi artinya jangan sampai ada penafsiran berbeda. Karena untuk lahan kapan saja bukan, tetapi lahan sudah siap ditanam. Baik ini posisinya lahan tidak tergenang dan tidak kering, jadi macak-macak. Di keterangan berikutnya macak-macak. Selanjutnya kolom berikutnya, di tanaman padi ini ada angka yang ada muncul angka adalah 14, 28, 42, terakhir 56. Artinya ini dibagi ke dalam 4 aplikasi, 4 tahap. Di sini ada 14, ada 28, ada 42 dan 56. Di sini perlu diperhatikan angkanya semua tidak ada tanda min, plus, cuman tidak dicantumkan. Artinya secara matematik kalau tidak dicantumkan, plus itu sudah disebutkan berarti plus. Nah, kalau artinya plus, di sini istilah plus sama dengan setelah tanam. Sebagai satuannya adalah hari. Jadi baik ini semuanya dalam bentuk hari, bukan minggu atau bulan. Makanya istilahnya kita singkat setelah hari setelah tanam. Kita sambungkan ke sini, hari setelah tanam disingkat menjadi HST. Dalam dunia pertanian, HST itu singkatan hari setelah tanam. Yang membedakan plus apa minus. Kalau minus berarti bukan setelah, sebelum. Jadi kalau saya tambahkan di sini ada istilah 14,
HST, 28 HST, 42 HST, dan 56 HST. Berapa kebutuhannya angka yang ada dalam ini? 1 1 1 1. Jadi untuk tanaman artinya ini dibutuhkan, saya tambahkan di sini 4 tub. Tadi sudah disebutkan di sini 4 tub atau biang sama. Belum ya, maaf. 4 tub atau sama dengan 4 liter biang ekoparmin. Dan 4 tub ini atau 4 liter ini akan dibagi ke dalam 4 tahapan. Anggap aja di tahapan pertama, di tahapan kedua, ketiga, dan keempat, dengan berbeda dalam waktu saja. Ini 1 1 1 1 dengan satuan liter. Ini sebagai dasar untuk penghitungan dosis. Kemudian yang perlu diperhatikan nomor 4 setelah ini adalah jumlah tangki. Jumlah tangki yang dimaksud adalah dalam luasan 1 hektar. Pada umumnya petani menggunakan volume semprot sampai berapa tangki, makanya istilahnya jumlah tangki. Kita ambil standar per 1000 meter 1 tangki, berarti 1 hektar kita asumsikan 10 tangki. Tangki di sini istilahnya ada hand sprayer. Saya sedikit menerangkan tentang hand sprayer, bahwa hand sprayer ini terdiri dari beberapa jenis. Ada yang manual, ada yang elektrik, ada motorik. Manual ini dengan tenaga manusia. Artinya prosesnya adalah dipompa, ya, dipompa. Biasanya yang manual itu kapasitasnya sekitar 14 sampai 15 liter. Manual pada umumnya ukuran kapasitas 14 sampai 15 liter. Kalau petani biasanya menyebut mereknya Swan yang bahannya dari kaleng atau seng lah. Yang berikutnya adalah elektrik. Nah, ini menggunakan dengan tenaga listrik. Listrik di sini listrik DC. DC itu artinya dengan baterai atau istilahnya baterai. Kapasitas yang biasa untuk elektrik itu kisaran di angka 17 sampai 20 liter. Tergantung merek. Dan proses yang elektrik ini sebelumnya tangki itu dicas dulu kurang lebih 6 jam, nanti pemakaiannya 4 jam. Yang berikutnya adalah motorik. Ini menggunakan mesin motor rata-rata dengan 2 tak atau 4 tak.
Jadi ada di situ berbahan bakar bensin pada umumnya. Ukuran kapasitas bisa 20 sampai 25 liter. Tenaga menggunakan dengan tenaga motor. Dan menggunakan bahan bakar BBM, bensin. Dari ketiga jenis ini, yang paling urgen atau paling penting itu ukuran nozzle. Nozzle itu alat untuk mengeluarkan kabut penyemprotan. Semakin halus pengabutan semakin baik. Itu demikian berkaitan dengan hand sprayer. Kita lanjutkan nomor 5. Saya tambahkan di 10 tangki per hektar supaya jelas. Sehingga dosis yang akan kita hitung sudah sedikit banyak kita ada rumusan. Dosis yang pertama adalah untuk lahan. Cara menghitungnya adalah 6 liter. Oh ya, ini 6 liter. Itu sama dengan 6.000 mililiter. 6.000 mililiter. Kita bagi 10 tangki. Hasil yang didapat adalah dosis untuk lahan coret 0, jadi 600 mili per tangki. Inilah hasil penghitungan dosis lahan. Yang kedua, untuk tanaman. Kita ambil sampel untuk tahap pertama. Anggaplah kita silakan T1. T1 yang ini maksudnya pada saat usia tanam, saya kasih terangan dulu, 14 hari HST. Hitungannya adalah 1 liter berarti 1000 mililiter dibagi ukuran tangki 10 tangki, maka akan didapat dosis adalah, kita coret nolnya, 100 mililiter per tangki. Jadi ketentuannya sudah jelas bahwa ketika mau kita aplikasikan untuk lahan, sebagai dosis yang setelah kita hitung adalah 600 mili per tangki. Untuk memudahkan, tadi via eco farming mungkin untuk lahan 6 ya, anggap aja ini 6 liter. Kita tuangkan biang ini ke tempat yang kita ambil contoh bekas mineral. Kalau full sampai ujung ini 600, jadi kita tuangkan 600. Berapa jumlahnya? Yang didapat adalah ada 10 botol bekas
bekas mineral dengan ukuran 600 ml untuk lahan. Terus selanjutnya untuk tanaman, ini dosis yang didapat adalah 100 ml per tangki. Itu pun sama, 1 liter ini kita tuangkan ke dalam gelas ataupun gelas bekas mineral yang itu isinya 200 ml. Kita ambil posisi di tengah-tengah, kurang lebih sekitar 100 ml, sebanyak 10 juga. 10 gelas bekas air mineral. Nah, itu sebagai takaran yang tepat bahwa kita akan mengukur berapa sih dosis yang akan digunakan per tangki. Nah, adapun yang dimaksud konsentrasi ya, nomor 6 saya tambahkan sedikit. Ini berdasarkan kapasitas tangki. Sebagai contoh, kita nomor 2 misalnya, ini nomor 1 ya, kita anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini yang umum digunakan biasanya yang elektrik, karena dengan elektrik ini mudah kita capek untuk memompa. Kita asumsikan dimaksimalkan 20. Jadi kalau misalnya untuk lahan 600 ml ini, nilai konsentrasinya adalah 600 ml biang ekoparmin dicampur dengan 20 liter air. Jadi kalau itu konsentrasi, kita tinggal kalikan aja. Jadi 20 liter jadi sekitar 1200. Begitu juga berlaku untuk di tanaman. Jadi contoh aja untuk T1, T2 dan seterusnya dengan hitungan yang sama, kebetulan angkanya sama. Jadi untuk tiap tahapan mulai dari umur 14, 28, 42 sampai 56 dosisnya sama. Mungkin untuk jenis tanaman yang lain itu bisa aja tiap tahapan berbeda. Untuk kebetulan untuk padi mulai sama, jadi dosisnya tetap sama. Nanti konsentrasi pun tinggal dikalikan aja. Berarti di sini 100 ml biang ekoparmin dicampur dengan 20 liter air. Ini kurang lebih 100 kali 2000. Ini saya cuma 12.000, ini salah. 2000 ml. Sahabat 2000. Konsentrasi ini menentukan encer ataupun tidak encernya saja. Jadi ketika nanti larutan tambahannya untuk pengenceran, bisa saja nanti bisa kurang dari 20, bisa lebih dari 20. Semakin ininya angka pengencerannya semakin besar, otomatis konsentrasinya makin kecil. Begitupun sebaliknya, kalau angka dari pengencerannya lebih kecil sementara dosis masih tetap, berarti konsentrasinya tinggi. Tinggi ataupun rendahnya konsentrasi sebetulnya itu hanya untuk mempermudah saja. Seandainya dalam proses aplikasi nanti di lapangan dengan luasan 1 hektar, lebih memudahkan yang mana? Intinya bagaimanapun
itu supaya tersebar merata, khususnya untuk lahan, begitupun juga untuk tanaman di setiap tahapan, baik di tahap 1, 2, 3, dan 4. Jadi demikianlah bahwa bedanya dosis dan konsentrasi adalah di sini. Dosis menentukan berapa kebutuhan biang ekofarming yang akan dicampurkan dalam tangki. Sementara kapasitas tangki akan menentukan konsentrasi keencerannya ataupun dari kualitas. Semakin kecil konsentrasinya berarti pengencerannya lebih banyak. Semakin besar konsentrasi, pengencerannya semakin sedikit. Demikianlah mudah-mudahan penyampaian tentang bagaimana menghitung dosis juga sekaligus untuk menghitung konsentrasi ini akan memberikan satu pencerahan buat khususnya para petani dan umumnya para mitra member Sinergi. Mudah-mudahan ini menjadi satu standarisasi dosis yang tepat dihitung berdasarkan luas. Kita lihat lagi di level ini ada metode pemupukan lainnya. Maksudnya ketika ini tidak ada dalam tabel tanaman-tanaman yang disebutkan, itu bisa dianalogkan ke metode yang kedua. Yang kedua ini bisa berlaku untuk semua tanaman yang tidak ada disebutkan di sini. Dengan ketentuan dasar ada dalam tabel untuk lahan standar 50 mili per tangki. Sementara untuk tanaman 40 mili. Sementara angka di depannya 20 itu hanya batas minimal dan yang di depannya itu batas maksimal. Ini merupakan standar yang sudah dilakukan di beberapa titik atau beberapa jenis tanaman sebagai satu acuan dasar kita dalam aplikasi biang ekofarming berikut pengencerannya. Demikianlah uraian tentang bagaimana cara menghitung dosis maupun konsentrasi, baik yang berdasarkan luasan ataupun berdasarkan standar umum penggunaan ekofarming standar semua tanaman. Bapak Ibu sekalian, mitra Sinergi, semoga penyampaian ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya para petani. Kenapa sesi ini perlu diperjelas? Karena seringkali metode pemupukan bila mana tidak dihitung formulasinya, baik dosis dan konsentrasi, terkadang menjadi kendala sehingga daya kerja dari biang ekofarming tidak maksimal. Semoga ke depan dengan cara menghitung ini setidaknya kita mempunyai standarisasi atau cara menghitung supaya tepat sesuai dengan prinsip pemupukan berimbang. Demikian, semoga bermanfaat. Ekofarming, lahan subur, petani makmur. Sinergi, go berkah, no riba.